teman-teman semua, apakah kalian tahu dalam sistem jaringan komputer terdapat suatu kerangka kerja yang mengatur proses komunikasi data. Kerangka kerja inilah yang dikenal sebagai model jaringan komputer. Dan hari ini, mari kita bersama-sama membahas mengenai model jaringan komputer. Model jaringan komputer adalah kerangka atau pola rancangan yang digunakan untuk menjelaskan cara komputer saling terhubung dan berkomunikasi dalam sebuah jaringan. Model ini membantu kita memahami alur pengiriman data, fungsi tiap lapisan, dan cara kerja jaringan secara sistematis. Untuk mempermudah pemahaman komunikasi antar komputer dalam jaringan-jaringan yang kompleks, jaringan komputer dituliskan dalam model jaringan komputer. Model jaringan komputer berisi protokol dan aturan yang digunakan untuk komunikasi. Model ini terbagi dalam bentuk tingkat, lapisan, layer, abstraksi yang memiliki fungsi tertentu. Pada arsitektur model jaringan yang berlapis ini, suatu proses atau pekerjaan komunikasi antar komputer yang utuh dipecah dalam tugas-tugas kecil. Setiap tugas kecil akan dikerjakan oleh lapisan tertentu. Pada gambar berikut, terdapat lapisan 1, 2, dan 3 di sisi kanan, dan begitu pula dengan sisi kiri. Terdapat lapisan 1, 2, dan 3, yang dimana tiap lapisan pada sisi akan saling berkomunikasi, seperti lapisan 1 yang berkomunikasi dengan lapisan 2, lapisan 2 yang berkomunikasi dengan lapisan ketiga. Begitu pula dengan sisi yang lain. Dan tiap sisi ini saling terhubung oleh lapisan pair. Setiap lapisan memiliki protokol dan aturan sendiri, memiliki fungsionalitas khusus dan saling independen. Tiap tugas yang dikerjakan oleh lapisan pada komputer pengirim juga akan dikerjakan oleh lapisan pair di komputer penerima. Secara keseluruhan, semua fungsionalitas jaringan komputer dilaksanakan pada lapisan-lapisan ini. Keterkaitan antar lapisan diwujudkan dalam bentuk data yang diambil dari satu lapisan, diproses jadi output yang dikirimkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan berikutnya pun melakukan hal yang sama. Pada lapisan paling bawah, pada remote komputer proses dilakukan sebaliknya. Output akan dikirim ke lapisan di atasnya. Setiap lapisan pada model jaringan ini memiliki protokol, metode, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengeksekusi tugas yang diberikan. OSI model, Open System Interconnection atau disingkat sebagai OSI, adalah model yang diciptakan oleh International Organization for Standardization untuk mengatur standar protokol dan format data yang berbeda dari banyak perusahaan penyedia jaringan komputer. Model ini menyediakan kerangka yang terbuka dan standar untuk sistem komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini menggunakan model lapisan yang terdiri dari atas 7 lapisan, seperti tampak pada gambar berikut. 7 lapisan tersebut terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Contoh dari penggunaan lapisan OSI pada pengiriman data adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan aplikasi menerima informasi yang akan dikirimkan dari pengguna sebagai contoh pengiriman email. Yang kedua, informasi akan ditranslasikan dengan menggunakan protokol Simple Mail Transfer Protocol atau yang disingkat sebagai SMTP dengan cara aman ke lapisan presentasi. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah protokol dan standar komunikasi data yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Protokol ini dikembangkan pada awal 1980-an sebagai protokol yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan yang membentuk jaringan internet yang luas atau WAN. TCP/IP ini membentuk jaringan terbuka dan independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan. TCP/IP menggunakan cara pengamatan sederhana yang dinamakan IP address yang dapat menghubungkan jutaan komputer dengan sistem yang heterogen seperti Windows, Unix, Linux, dan lain-lain. Protokol TCP/IP merupakan kumpulan protokol yang terdiri atas banyak protokol yang didukung perangkat lunak yang biasa disebut TCP/IP stack.
Keunggulan TCP/IP adalah standar protokol yang terbuka, sehingga tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap perangkat keras komputer maupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam perangkat keras dan perangkat lunak, walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Contoh dari penggunaan cara kerja TCP/IP adalah pengiriman data antara komputer. Pengiriman dan penerima dalam suatu jaringan yang memiliki banyak komputer diperlukan alamat tujuan dan perantara untuk perjalanan bit stream yang akan dikirimkan. Internet Protocol atau IP akan menjamin data sampai ke tempat tujuan secara aman dan tepat. Saat seorang pengguna internet mengirim data ke komputer lain, protokol TCP/IP mulai diikuti. TCP membagi data menjadi paket-paket data kecil, menambahkan beberapa informasi untuk error checking, dan IP menambahkan label yang berisikan informasi alamat pada paket tersebut. Paket-paket data dalam bentuk bit stream dikirim menuju perangkat tujuan yang dapat melalui jalur yang berbeda. Perangkat perantara seperti router dapat digunakan untuk mencari jalur tercepat menuju perangkat tujuan. Router juga digunakan untuk membantu pengaturan beban lalu lintas jaringan sehingga beban dapat terbagi rata. Saat paket-paket data dengan TCP/IP sampai pada perangkat tujuan, alamat IP akan dibuka dari daftar pengiriman. Paket data akan disusun kembali sesuai dengan urutan jika paket data tidak corrupted. Saat perangkat penerima mengetahui ada data yang corrupted, perangkat akan meminta kiriman data ulang. Pada TCP/IP juga terdapat perangkat khusus yang disebut gateway yang memungkinkan berbagai tipe jaringan berkomunikasi dengan internet. Internet menjadi jaringan global.